Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. 98 calon haji gagal berangkat. Calon jemaah haji tertua berangkat setelah menabung 20 tahun. Tinggal di pusat kota, warga Pandeglang tinggal di gubuk reog. Beginilah kondisi rumah Yana Mulyana, pria berusia 48 tahun, warga kampung Ciwasiat, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Yana sudah tinggal di rumah tidak layak ini sejak 7 tahun terakhir. Padahal tempat tinggalnya berjarak hanya 500 meter dari kantor DPRD DAB Bupati Pandeglang. Rumah berukuran 3 meter x 3 meter ini hanya memiliki 1 kamar tidur dengan dapur dan kamar mandi yang terpisah. Untuk memenuhi kebutuhannya, Yana hanya mengandalkan uang insentif sebesar Rp200.000 sebulan karena bertugas sebagai penjaga pos ronda. Menurutnya, selama 7 tahun tinggal di rumah tersebut, ia belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah maupun bantuan sosial lainnya. Padahal ia sangat berharap tinggal di tempat yang layak. Sekitar 7 tahunan. 7 tahun, Mbak? Iya. Ini tinggal di sini sama siapa, Pak? Sendiri. Sendiri ya? Untuk keseharian Bapak ini apa, Pak? Saya kerja serabutan, ya kadang ronda gitu. Penghasilannya? Penghasilannya 200 sebulan. 200 sebulan itu? Iya. Berarti nggak kerja apa-apa lagi, Pak? Enggak. Tapi kalau misalkan cuaca buruk nih, misalkan hujan atau angin lebat, ngeri nggak, Pak? Ngeri. Suka eyug. Kasih Kesos Kelurahan Pandeglang mengaku baru mengetahui kondisi rumah Yana karena tidak adanya laporan dari pihak RT maupun RW setempat. Setelah mendapat informasi, ia pun mengaku akan segera melakukan pendataan dan mengusulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Pihak kelurahan kan belum tahu ya itu apa, baru ada laporan tadi. Tapi kita di kelurahan langsung menindaklanjuti. Ya sebelumnya belum pernah ada laporan dari RT RW-nya, dari RT RW setempatnya. Baru dapat laporan tadi, kita langsung ke sana, langsung ke lokasi. Itu kok bisa sampai nggak tahu selama 7 tahun? Karena kita kan nggak ada laporan dari RT RW. Kalau dari kelurahan kan itu dari RT RW aja, laporan dari RT RW. Berarti selama 7 tahun itu nggak ada laporan apapun ya, Pak? Belum ada. Yana juga berharap agar RT dan RW lebih aktif melaporkan berbagai kejadian ataupun kondisi warganya agar bisa cepat ditangani. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Pandeglang. Razia pajak kendaraan digelar di halaman kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jalan Raya Labuan Cikoneng, Kabupaten Pandeglang. Petugas memberikan teguran kepada pengendara yang belum membayar pajak kendaraan. Pengendara yang ingin langsung membayar pajak kendaraannya bisa langsung mengurusnya di mobil Samsat keliling di lokasi. Berbagai alasan dikemukakan para pengendara yang belum membayar pajak. Saya ini telat bayar pajak setahun. Oh, berarti langsung dibayar ini? Iya. Tahan. Waktu tidak ada lagi ya. Nah, itu aja. Setidaknya duit kita yang ditilang sampai ke pemerintah. Berarti tadi setelah diraja langsung ke sini, Bang ya? Iya. Langsung diurus ya? Kena tilang hanya pajak doang dan disuruh bayar. Jadi lebih mudah Bang ya sini ya? Iya, lebih gampang. Petugas menemukan sebanyak 39 kendaraan yang belum lunas pajak tahunannya. Petugas menghimbau kepada pengendara untuk tertib membayar pajak kendaraan. Ini rangkaian dari kegiatan Dharma gerakan bersama yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Banten bekerjasama dengan kepolisian,
kita mulai bulan ini diawali di Cikoneng, dan insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan melaksanakan kembali. Kita akan dirutinkan kembali Pak ya untuk lihat razia atau penertiban pajak. Razia pajak kendaraan ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan yang hingga saat ini masih jauh dari target. Bahkan pihaknya akan mendatangi langsung wajib pajak ke rumah-rumah hingga ke kantong parkir. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berhubungan dengan kondisi wilayah. Kota Serang yang memiliki daerah pesisir juga memiliki makanan khas berbahan dasar ikan, yakni sate bandeng. Sate bandeng konon merupakan salah satu sajian kesukaan pada masa Kesultanan Banten. Hingga saat ini kuliner ini masih banyak diminati dan bisa menjadi oleh-oleh khas Kota Serang. Sate bandeng memang sangat unik karena termasuk salah satu sate dengan bahan dasar ikan, karena biasanya kuliner sate menggunakan bahan baku daging, baik itu sapi, ayam, kambing maupun kerbau. Sate bandeng sudah ada sejak abad ke-16 silam. Sultan yang memimpin kerajaan Banten saat itu ingin mengkonsumsi ikan agar lebih nikmat dan lembut. Hingga saat ini banyak dijumpai produsen sate bandeng, salah satunya Hajah Maryam yang berlokasi di Kaujon, Kota Serang. Sate bandeng Hajah Maryam ini sudah turun-temurun dikelola oleh keluarganya sejak tahun 1970. Semua resep yang dipakai sejak dulu tidak berubah. Untuk membuat sate bandeng perlu proses yang panjang. Ikan sebelumnya dibersihkan durinya terlebih dahulu, kemudian daging ikan dihaluskan. Langkah selanjutnya yakni dengan mencampurkan daging yang sudah halus dengan bumbu khusus, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan dan ditusuk menggunakan batang bambu. Karena produksi yang cukup banyak, di tempat ini terdapat alat panggang berukuran besar yang bisa membakar ratusan tusuk sate bandeng. Proses pemanggangannya juga harus merata agar daging ikan dan bumbu yang sudah tercampur bisa matang secara merata. Biasanya sate bandeng dipanggang terlebih dahulu hingga setengah matang, kemudian sate bandeng kembali dibalut dengan adonan yang sudah dicampuri bumbu hingga menutupi semua permukaan ikan agar pada saat dipanggang tidak gosong. Sate bandeng Hajah Maryam juga bisa dikirim sebagai oleh-oleh hingga keluar Banten hingga ke mancanegara. Bahkan dalam sehari, ratusan sate bandeng habis terjual dalam waktu hanya beberapa jam saja. Sate bandeng ibu ini ya sudah terkenal ke mancanegara, negeri Belanda, Australia. Tapi kita nggak sengaja gitu mengirim ke sana gitu. Mungkin ada turis-turis yang kesini mampir untuk membeli, terus dibawa oleh-oleh ke sana gitu. Jadi kita menerima pesanan untuk keluar daerah. Untuk di sini untuk ada acara seperti di kabupaten, untuk oleh-oleh, untuk parsemanan gitu, untuk orang hajatan di sini. Kuatnya berapa lama? Sate bandeng Hajah Maryam ini karena bahan dasarnya tanya ikan bandeng dengan santan ya. Kalau santan itu kan tidak kuat lebih dari 1 hari. Jadi kita produksi hari ini bertahannya sampai besok jam 10 pagi gitu. Kalau untuk keluar kota mungkin kita kukus lebih dahulu di sini. Kalau udah dikukus tuh Mas ya bisa bertahan 4 hari di luar gitu. Nah, gimana? Menarik bukan? Kalian pecinta kuliner wajib mencicipi makanan sate bandeng khas Serang ini. Dijamin, pasti kalian akan ketagihan. Buat kalian yang akan membawa sate bandeng ini menjadi oleh-oleh pun tidak usah khawatir. Dikarenakan sate bandeng ini sudah dikukus atau dibekukan, kekuatan sate bandeng ini bisa mencapai 4 hari. Harganya pun cukup murah, yakni Rp40.000. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.